Sebenarnya, saya tidak meragukan keberanian dan kesaktian Anoman. Yang saya cemaskan, Diceritakan, Sang Ramawijaya, bercerita tentang Anoman, memang sakti mandraguna, akan tetapi ia masih muda dan ingin pamer kekuatan dan yang ia hadapi adalah, kerajaan gabungan dari Prabu Danaraja dan Rahwana, tempat orang-orang sakti ada di sana, tetapi ia percaya Anoman itu dapat menghadapinya, dan benar saja di negeri Alengkadirja, Sang Anoman dihukum dan ditangkap oleh Sang Kerajaan dari negeri Alengkadirja, ia dibakar namun ia tahan dengan api dan membakar segala apa yang dilewatinya. yang tidak kenal Prabu Somali dan Prabu Danaraja, sang putra Resi Wisrawa. Nah, Rahwana itu salah satu putra dari Resi Wisrawa. Memang agak mencemaskan. Anak muda biasanya suka berlebihan dan suka pamer kebisaan. Dalam keadaan seperti itu, bisa saja dia lengah, kemudian tertangkap. Lalu karena rasa percaya diri yang sangat tinggi, dia tetap berani melawan. Meski keadaannya sangat tidak menguntungkan. Di sisi lain, Sang Prabu Rahwana berdiskusi dengan sang adiknya Wibisana. Wibisana pun menasihati sang kakak untuk mengembalikan sang tawanan, yaitu Dewi Sinta, dan meminta maaf agar ia sebagai raja yang terhormat. Rupanya sang Raja Rahwana pun sangat marah dengan jawaban adiknya itu Wibisana, dan menghajarnya sampai babak belur. Namun, adiknya Sarpakenaka menghalangi, tetapi tetap saja, sang kakaknya ingin menghajarnya berkali-kali, sehingga yang terjadi, kemarahan kakaknya memuncak, dan membunuh sang adiknya Wibisana, sehingga adiknya yang lain yaitu Sarpakenaka, menyebutkan Rahwana itu pun, adalah kakak yang kejam. Apa maksudmu bicara seperti itu? Karena Kanda berada di pihak yang salah. Dan Dewata tidak suka pada seseorang yang suka mengganggu istri orang lain. Mulutmu sangat menyakitkan telingaku, Wibisana. Sebagai adik, seharusnya kamu selalu mendukung tindakanku. Seharusnya kamu mempengaruhi Sinta supaya cepat-cepat menerima lamaranku. Bukan malah membela orang lain. Sebagai saudara yang selalu memberikan dorongan ketika kakaknya melakukan kebaikan dan akan memberikan teguran dan nasihat manakala kakaknya berbuat lalai, apalagi sesat. Sungguh, saya tidak mau melihat Kanda Maharaja mendapat kutukan dari Dewata karena melakukan perbuatan yang paling tercela di muka bumi ini. Mencuri istri orang lain adalah perbuatan yang paling rendah, Kanda Maharaja. Kanda, hentikan dia, dirimu sendiri, kasihan. Minggir, Sarpakenaka. Tidak boleh terjadi. Seekor singa mempunyai adik seekor domba. Sudahlah, Yuda. Biarkan Yuda Dewi. Mungkin dengan menghajar saya, Kanda Maharaja merasa puas. Saya ikhlas. Saya menjadi seekor domba. Bukan atas kemauan saya. Sebagaimana bukan kemauan Kanda Maharaja untuk menjadi singa. Tapi yang jelas, kita semua adalah putra dari Resi Wisrawa dan Ibunda Dewi Sukesi. Siapapun yang berani menentangku, dia adalah musuhku. Walaupun dia adalah adik kandungku sendiri. Saya hanya menjalankan tugas yang telah diberikan oleh Eyang Prabu Somali untuk meluruskan dan mengingatkan kalau Kanda Maharaja melakukan sebuah penyimpangan. Kau memang harus kubunuh Wibisana. Jangan kau pikir aku tidak tega untuk membunuh adik sendiri. Kanda, Nanda Maharaja. Nanda Maharaja, Jangan ikuti amarahmu. Dia adik kandungmu sendiri.
Kakak! Kakak! Kenapa kau tega bunuh adikku? Wibisana! 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 Kamu terlalu keras kepala. Kamu selalu menentang maksudku. Dan adiknya yang lain Kumbakarna pun terkejut, dengan apa yang telah terjadi, menyebut, tidak ada lagi yang menghiburnya, serta ia akan kesepian karena tidak ada lagi yang menemaninya untuk bercerita, dan menyuruh akan pamannya membuang mayat si Wibisana ke hutan. Ia tak pantas dimakamkan secara terhormat. Saya cuma sedih. Saya tidak menyalahkan siapapun. Selama ini, ada Wibisana yang biasa menghibur saya kalau saya sedang bingung. Sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa menghibur saya. Diam kau Kumbakarna! Atau kau akan kubikin diam seperti adikmu yang itu? Paman Patih! Saya Nanda Maharaja. Buang mayat Wibisana di hutan. Dia tidak berhak untuk menerima upacara Bahnidarana, upacara Cita Sangskara, karena dia mati sebagai pengkhianat. Kanda, Baik Nanda. Sang anaknya pun menangis, yang bernama Trijata, dan ia pun, didatangi oleh Anoman, ia pun mengabarkan akan, ayahnya dibuang di hutan, dan sang Anoman pun izin apabila menemukannya, ia akan membawanya, ke tempat negeri Pancawati, negeri yang baru dibangun oleh sang Rama Wijaya. Sang Anoman pun tersenyum dan jatuh cinta kepada sang putri Wibisana itu, akhirnya pergi ke gunung untuk mencari mayat Wibisana. Sang Anoman pun, akhirnya membawa mayat tersebut, dan terbang membawa mayat Wibisana, sehingga Anoman pun, sampai ke negeri Pancawati. Di sana ia mengatakan, mayat ini adalah sang adiknya Rahwana, yang telah dibunuh oleh kakaknya, sang Rahwana, Raja Alengkadirja, sang raja yang kejam, dan ia juga mengatakan, sang Dewi Sinta masih dalam keadaan yang suci, dan jari manisnya, juga pas. Bebaskan Kanda, dan mengembalikan Gusti Dewi Sinta, dan meminta maaf kepada Gusti Rama Wijaya. Pasti Rahwana tersinggung, kemudian membunuh ayah Dewi. Ya, itulah yang terjadi. Ya, saya akan mencari beliau. Tapi, kalau ketemu, akan saya bawa ke Pancawati. Terima kasih Kanda Anoman. Maaf, apakah Tuan yang membakar kota Alengkadirija? Saya membebaskan diri dari api yang mengepung saya. Tapi, api itu terbawa. Ketika saya terbang, api berjatuhan ke rumah-rumah yang ada di kawasan timur Kedaton. Makanya rumah ini selamat. Saya akan berangkat, Dewi. Sampaikan salam saya kepada Gusti Sinta. Nanti akan saya sampaikan.
Siapa dia, Anuman? Maaf, Gusti Prabu. Hamba sedikit menyimpang dari perintah Gusti. Beliau adalah Wibisana, adik kandung Maharaja Rahwana. Beliau tewas dibunuh oleh kakak kandungnya sendiri. Lalu, bagaimana keadaan Dinda Sinta? Hamba melihat cincin dari Gusti masih cocok di jari manis Gusti Sinta. Dan beliau mengatakan bahwa beliau masih tetap suci. Gusti Sinta bersumpah akan bunuh diri kalau Rahwana berani menjamah kulitnya.